Oke, rekan-rekan media semua, kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Dari media apa? Dari Media Modern Indonesia. Pakai mic. Aku dari Media Modern Indonesia. Satu salah tanyakan. Tadi kan Deketin. Ya. Dekatin. Tadi kan ada dikatakan hilang atau dihilangkan. Yang saya tanyakan di sini untuk dihilangkan itu didasarkan atas apa ya? Selain dari kejanggalan-kejanggalan itu, kalau seluruh kronologisnya, saya pengen tahu detailnya. Iya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kita summarize saja ya. Dari media apa, Pak? Jakarta TV ya. Oke. Ya, terima kasih. Saya tadi mendengar yang disampaikan tadi tentu kita semua kan jadi cuma mendengar dari orang yang kita tidak yakin kebenarannya. Apalagi tadi ada beberapa saksi-saksi yang bisa saling bertentangan tidak sesuai. Jadi itu akan menjadi pertanyaan buat kita semua, bagaimana polisi bisa mengungkap yang anggotanya polisi saja. Masyarakat juga jadi heran kalau polisi tidak bisa mengungkap anggotanya, bagaimana masyarakat lain. Ya, jadi pertanyaan saya adalah upaya-upaya hukum tadi kan sudah disampaikan, apakah memang mau terjun juga langsung ke sana, karena saya belum tahu apakah ada tim dari keluarga sudah ke sana langsung melihat tadi lokasi. Bilang tadi saya sempat dengar tadi disampaikan sebenarnya tidak seberapa rasanya atau kejadian itu nggak tahu jamnya jam berapa, terus apakah memang sebenarnya penuh dengan buaya, apakah Tony juga ini almarhum ini, almarhum Tony ini tidak bisa berenang, saya belum tahu ya. Saya yakin bisa berenang, asal polisi nggak bisa berenang. Jadi itu sebenarnya pertanyaan juga buat kami. Jadi kondisi psikologisnya ataupun kondisi fisik dulu daripada Tony pada saat kejadian itu mungkin perlu dipertanyakan juga pada rekan-rekan yang lain, karena ini jadi pertanyaan juga kita semua yang ingin sampaikan itu sebagai kondisinya saat kejadian itu, dan apakah mungkin dari PT akan terjun ke sana untuk tidak masuk ke sosial kondisi di sana. Terima kasih. Ada lagi? Kita tiga-tiga dulu ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami sebagai media dari saya Jack dari media Busur Bayangkara. Saya sangat heran ya, kenapa satu anggota yang kepalanya di luar dijual kepada negara kok bisa hilang. Pertanyaan saya, karena saya mantan anggota, saya tahu terbentuknya itu bagaimana modelnya, saya tahu Papua Barat bagaimana modelnya. Tapi kok bisa menghilang? Peluru satu hilang, itu dicari sampai ketemu. Kenapa anggota satu hilang kok nggak bisa ketemu? Jangankan yang anggota yang hilang, dimakan KKB pun masih ketemu rangkanya. Pertanyaannya, kenapa polisi cuma sampai begitu, dan apa solusinya? Kapolri mohon jawab semua pertanyaan masyarakat ini. Terima kasih. Siapa yang Pinang. Terry. Oke. Sebelum nanti dijawab oleh Inang dan Terry, saya akan kasih tanggapan sedikit begini. Yang memiliki kewenangan menurut KUHP untuk menyelidiki dan menyidik suatu dugaan peristiwa pidana dalam tindak pidana umum itu adalah penyidik kepolisian. Ya. Advokat punya tugas nggak? Punya. Tapi tugasnya bukan menyelidik dan menyidik. Tugas kami apabila polisi
tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, maka tugas kami membela kepentingan korban ataupun klien. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ibu Borneo ya, mengatakan saya ingin detailnya ya Bu ya, seperti apa yang sebenarnya. Pertanyaan ini merupakan pekerjaan rumah dari institusi kepolisian. Kami sudah sampaikan semua kejanggalan-kejanggalan dari pertama, ya, dibilang katanya terjatuh dari longboat. Yang kedua, tidak ada longboat, mereka semua berenang, ya. Orang sehat masuk akpol susah, ya, pendidikannya luar biasa ketat, masa bisa tiba-tiba hanyut berenang? Sungai cuma selutut. Sungainya itu jangankan dalam. Mungkin anak 8 SD itu bisa diving di situ, anak 8 SD. Selutut. Yang jadi soal, kenapa bisa ada 2 keterangan berbeda? Keterangan kedua, ya, 3 keterangan berbeda. Dan keterangan yang terakhir yang digunakan sebagai dalil oleh kepolisian bahwa Tommy itu hanyut di tandusan dan dilihat oleh Roland, ini yang mesti digali. Apalagi setelahnya ketika Roland melihat ya Tommy itu terhanyut tiba-tiba gitu atau ya nggak bisa berenang gitu ya. Kenapa dia nggak nolong? Justru dia, katanya Roland ini, dia malah nyari si Martin. Lebih penting mana? Menangkap penjahat yang masih bisa ditangkap atau menyelamatkan seseorang yang sedang dalam bahaya yang mungkin saja itu imajinasi gitu ya. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang menurut saya tidak logis. Lalu yang berikutnya ya. Kenapa tadi kami meminta laporan penggunaan senjata? Ya. Karena di pagi hari itu ada didengar oleh beberapa saksi yang kami tidak akan sebutkan siapa namanya. Itu ada 3 kali suara tembakan. Ya. Kenapa kami minta laporan penggunaan senjata? Ya. Untuk mencocokkan berapa yang bersarang di tubuh Martin, ya. Berapa penggunaan peluru. Kenapa butuh pertanggungjawabannya? Untuk memastikan bahwa peluru itu digunakan dengan benar. Kalau tidak digunakan dengan benar, maka akan ada dugaan peluru tersebut digunakan untuk menembak target yang salah. Apakah target yang salah ini ada hubungannya dengan hilangnya Tommy? Ini yang kami minta untuk diselidiki. Dan penyelidikan itu tidak bisa normatif dengan mengatakan Tommy itu secara hierarki jabatan paling tinggi. Nggak mungkin lah katanya ada motif-motif untuk menghilangkan dia. Itu logika yang prematur. Relasi kuasa itu bukan hanya soal jabatan. Tidak. Kalau kita berbicara kasus-kasus lain, ya, bahkan ada seseorang yang difabel itu bisa memperkaos banyak perempuan. Dari mana relasi kuasanya? Awalnya kita semua tertipu. Nah, sama ini juga. Jadi jangan melakukan pendekatan normatif di dalam keadaan-keadaan yang memungkinkan keadaan itu tidak bisa normatif. Nah, tapi kalau sampai pejabat kepolisian saja sudah membuat premis seperti itu, ya siapa lagi yang mau kami harapkan? Gitu loh ya. Jadi tolong teman-teman pahami, di sini kita harus berjuang bersama, ya, untuk meminta polisi bekerja sungguh-sungguh, bekerja profesional, bekerja dengan kepentingan untuk mencari di mana itu Tommy sama Mabrur. Itu mungkin Ina mau nambahin sama Terry ya? Ya, kita kan bukan belajar dari hanya kasus Tommy ini saja, ya kan? Saya menjawab pertanyaan tadi Adinda dari Borneo, bahwa mungkin karena memang yang dinamakan penegak hukum yang menjadi ujung tombak itu polisi, maka kita tetap harus percaya walaupun itu tidak masuk akal, ya kan? Terjadi dalam banyak kasus. Yang paling masih segar dalam ingatan yang saya sendiri ikut di dalamnya, kasus Joshua Sambo, di mana semua keterangan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan fakta, bahkan itu adalah rekayasa, ya. Dari mana kita mendapatkan trust ketika tidak ada pihak lain, tidak ada pembanding? Keluarga ingin mencari, namun pihak yang harusnya lebih giat mencari
malah menghalang-halangi. Sekarang saya bicara gini, tadi kan sudah dijelaskan secara detail kejanggalan dari satu nomor dibacakan oleh Dr. Manotar. Saya mau bicara kepada Anda soal batin nih, soal energi. Kalau suamimu hilang dan kau sudah cari dan jawabannya itu beda-beda, bilang dia tergelincir, bilang dia hanyut, bilang dia ditangkap KKB, itu aja kamu bertanya nggak? Kenapa 3 orang memberikan 3 keterangan yang berbeda? Lalu kenapa tidak bergegas yang tadi dikatakan oleh Abang Martin untuk mencari? Ini ada ibu yang kehilangan anaknya yang bersedia memberikan waktu, tenaga, harta, dan bahkan nyawanya juga bisa kalau mau ditukar. Ya Inang ya, Ate. Lalu kau sedang berduka didatangi oleh komandannya. Mau proyek 4 miliar. Does it make sense? Jadi kalau ada pertanyaan dari mana kita bisa merasa bahwa ini janggal, itu tadi fakta. Lalu ada lagi batin yang nggak nyambung. Kalau saya punya teman kehilangan, nggak mungkin saya tawarin kamu naik ini ya jabatannya. Yang naik jabatan tuh Kapolresnya. Maksud saya gini, motivasi dari dugaan itu dihilangkan kalau dari pihak keluarga. Sayang, kalau soal motivasi, sampai sekarang kamu tahu nggak motivasinya Sambo tembak Joshua apa? How? Itu nanti, motivasi itu nanti. Ini keluarga nih ada mamahnya yang kalau anaknya mati mau kuburkan anakku. Kalau anakku hidup, kasih tahu aku di mana biar aku samperin, biar aku datangi. Mau di ujung dunia juga aku datangi karena itu anak saya, belum lagi ini istri. Ada anak bayi yang belum bisa dikasih tahu bapaknya mati atau hidup. Jadi ini bukan main-main. Jadi semua kejanggalan itu kan fakta-fakta yang ada di lapangan. Tapi yang tadi saya bilang, ini batin keluarga, mental keluarga mau kau bayar dengan apa sayang? Kalau ketemu dia, mati atau hidup, ini kan berbulan-bulan kita nggak bisa ganti. Kamu pikir bisa tidur nyenyak? Ibunya, coba tanya sama Inang, Amang, Nyonya, nggak bisa sayang. Seandainya itu anakmu atau suamimu, you would do the same thing. Satu nyawa yang hilang itu sama dengan kita membunuh seluruh semesta. Jadi nggak bisa. Oh itu ada 65 anggota, satu yang hilang, nggak gitu caranya. Nggak gitu. Dan ini tragedi, ya, bukan peristiwa operasi senyap lalu ada yang tewas, ada yang hilang, ada yang terluka. Ini tragedi. Kenapa? Karena selama 6 bulan ini nggak bisa kau bayar atau kita semua bayar apa yang dirasakan oleh mamanya, bapaknya, mertuanya, dan istrinya. Itu loh yang membuat kita tuh menjadi manusia. Makanya dalam Pancasila itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya tidak melihat cara-cara yang dilakukannya itu adil, tidak beradab juga, nggak ada adabnya. Menawarkan proyek sementara orang masih berduka, nggak ada adabnya. Menawarkan pangkat sementara keberadaan dari adiknya belum ada. Jadi ini semua saya pikir hanya bisa kita ikut berjuang apabila kita punya empati. Kalau ditanya kenapa sih Ina kok bisa seperti itu rasanya, kamu rasakan aja jadi mamanya Tommy. Because I felt how to be a mother of Joshua at that time, dan itu tidak ada yang lebih menyakitkan dari seorang ibu kecuali kehilangan anaknya. Apakah dia atau mati itu urusan lagi, tapi berbulan-bulan ini adalah waktu yang tidak bisa kita kembalikan. Dan itu menurut saya tidak beradab dan tidak adil. Thank you. Oke, sebelum ke Terry saya tambahin sedikit begini ya. Dalam menentukan suatu motif dalam konstruksi hukum harus bisa dipastikan dulu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Kalau ini kita belum bisa menentukan motif karena kita aja nggak tahu di kejadian sebenarnya sekarang seperti apa. Ya, tapi mungkin bukan motif yang rekan Ibu sampaikan tadi, praduganya seperti apa gitu ya. Nah, buat kami secara general hanya ada 2 praduganya. Apakah ini bentuk kesengajaan, atau yang kedua ini merupakan bentuk kelalaian yang akhirnya ditutup-tutupi. Atau bisa pembunuhan berencana juga. Itu sengaja itu. Jadi ada 2 secara general.
Yang pertama kesengajaan, yang kedua kelalaian yang ditutup-tutupi. Itu dulu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait praduga. Untuk selanjutnya nanti kami akan sampaikan lagi ketika kami melihat update terkait hal-hal yang sifatnya bisa kami update ke media. Oke, rekan Terry silakan. Terima kasih buat rekan media. Dan tadi saya mau jawab pertanyaan dari abang kita dari Jakarta TV ya bang ya. Nah, untuk pertanyaan abang tadi, apakah keluarga sudah sampai ke TKP? Saya langsung bang, saya lah yang langsung mewakili keluarga untuk turun ke TKP bersama dengan seorang teman saya. Yang mana teman saya ini saya datangkan dari Medan hanya untuk mendampingi saya, karena mengingat bahwasannya hubungan saya dengan Polres Bintuni dan Polda Papua Barat sudah kurang baik bisa saya sampaikan. Jadi untuk menjaga keamanan saya membawa satu orang yang bisa dibilang termasuk keluarga lah, dekat dengan keluarga kita dari Siantar begitu. Nah, saya di TKP itu bermalam sekitar 2 malam, Pak. Jadi Sebutkan TKP-nya bang. Sebutkan TKP-nya. Nah, di TKP-nya itu menurut keterangan saksi. Menurut keterangan saksi yang dimana abang saya dinyatakan hanyut di situ. Nah, kemudian itu TKP-nya ada di Sungai Rawara, Kampung Meya Lama, Distrik Poskota Barat, begitu. Kita berjalan kurang lebih sekitar kalau di total sekitar hampir 20 jam kita berjalan, sekitar 9 jam, 9 jam. Dari titik awal Kampung Meyerga menuju Kali Cempedak itu sekitar 8 jam, kemudian dari Kali Cempedak itu sekitar 1 jam. Tapi dibagi menjadi 2 hari, jadi 2 kali berjalan, begitu kira-kira. Kemudian, apakah Tommy bisa berenang seperti yang abang tanya tadi? Mungkin tadi sudah dijelaskan sama abang Martin Simanjuntak, yang mana kalau masuk polisi itu kan syarat utama adalah bisa berenang. Yang mana setiap tes polisi itu tes berenangnya itu 25 meter, dan kalau tidak sampai ya dipastikan kalah, begitu. Jadi ditambah lagi ketika mereka pendidikan selama 4 tahun, mereka selalu diajari berenang, diajari bela diri dan lain-lain. Nah, kemudian untuk kondisi fisik Tommy ketika melakukan operasi, saya dapat pastikan kalau Ibtu Tommy Marbun ini ketika melakukan operasi dalam keadaan fit dan dalam keadaan yang tidak terlalu berat, tidak seperti saya ketika saya ke TKP. Karena ketika saya ke TKP, saya ini bawa tas yang beratnya 22 kilo, karena saya persiapkan makanan sendiri, bahkan saya bawa kompor, bawa panci sendiri, tanpa ada bantuan dari Polda Spesial pun. Itu persiapan pribadi. Nah, kenapa saya bilang kondisi fisik Tommy itu kuat? Karena dalam perjalanan dari Kampung Meyerga sekitar 15 sampai 30 menit, mereka berhenti. Ini keterangan saksi. Mereka berhenti, itu Tommy sempat memberikan sayembara kepada anggotanya. Siapa yang bisa bawa barang saya, nanti pulang operasi saya berikan hadiah sepatu. Ada anggota namanya Hendy. Dialah yang membawa barang itu Tommy sama Marbun sampai ke TKP. Jadi dari titik pemberhentian mereka itu dari Kampung Meyerga, ada sekitar 30 menit dari Kampung Meyerga. Dari situ sampai ke TKP, itu Tommy sudah tidak membawa apa-apa kecuali senjata. Karena barang dia sudah dibawa oleh anggota, yang mana anggota ini berniat membawa karena diberikan hadiah sepatu nanti setelah pulang operasi tersebut. Begitu. Jadi saya yakin kondisi fisiknya tidak seberat seperti apa yang saya alami. Bahkan saya pun membawa 22 kilo, menurut saya tidak terlalu berat untuk medan seperti itu. Bukan kayak medan gunung ini, Bang. Kalau medan gunung kan dia curam. Kalau medan gunung kan dia curam begini. Kalau ini tidak. Dia cuma bukit, jalan naik turun, cuma kendalanya kemarin itu hanya jalannya berlumpur. Karena apa? Karena ketika kita berangkat ke TKP itu dalam posisi hujan, begitu. Cuma itu aja yang menjadi kendala. Kalau untuk masalah kondisi fisik Tommy bisa saya pastikan lah bahwasanya tidak dalam keadaan seperti apa yang saya alami. Bahkan ketika saya sampai di TKP untuk pulang ke tempat kita berbivak itu kita menyeberang basah menggunakan tali yang mana airnya itu sebatas dada.
Saya bisa kasih nanti ke teman-teman media terkait video ketika kita menyeberang bahasa atau video TKP, nanti biar media, teman-teman media yang menilai bagaimana TKP ini. Karena saya tidak mau menyimpulkan, tapi menurut keterangan saksi, air di TKP ketika dia melihat itu Tommy Samuel Marbun itu sebatas lutut. Itu keterangan Roland Manggapro selaku Kanit Resmob Polres Teluk Bintuni. Dia yang memberikan keterangan bahwasanya ketika dia keluar dari hutan dia melihat itu Tommy Samuel Marbun berdiri sebatas lutut. Nah, kemudian ketika saya menyeberang basah, saya lewat air itu sebatas dada. Sebatas dada. Nah, itu yang mungkin dapat saya jelaskan untuk abang dari Jakarta TV. Mungkin begitu, Bang. Terima kasih. Teman-teman media ada pertanyaan lagi? Silakan. Dari media apa? Ya, saya Dianu dari Jajidemus. Saya mau tanya dua pertanyaan. Yang pertama dari kuasa hukum mengenai tadi ada dikatakan 30 juta ya uang operasional, itu saya nggak tahu apakah uang apa tuh yang dia harus itu dari almarhum. Nah, saya pertanyaan bagi kita itu kenapa bisa begitu? Itu pertama. Kedua, kalau berkenan ibu istri dari ini ada nggak sih tanda-tanda sehari atau 2 hari sebelum atau mungkin dia curhat kenapa gitu? Karena mungkin kan namanya suami istri kan pasti ada keluhan, ada yang curhat. Boleh nggak dikemukakan di kita supaya kita tahu juga, mungkin ada hal-hal yang bisa di media bisa tahu. Itu aja dari saya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan saya Nancy dari Indonesian News.com. Pertama-tama saya ucapkan turut prihatin dan berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Kebetulan saya juga Belum tahu meninggal. Hilang. Kan tadi saya bilang belum tahu turut prihatin terhadap kondisi ini. Karena saya pribadi juga pernah mengalami ditinggalkan dan kehilangan. Dan yang saya mau tanyakan adalah pada para kuasa hukum, setelah konferensi pers ini, apa langkah yang akan dilakukan? Karena kita semua sama-sama tahu bagaimana kondisi keadaan legal hukum di negara kita. Bahkan saya sendiri pun secara pribadi ada beberapa laporan ke Polda, bahkan saya juga beberapa laporan ke Propam. Dan memang kondisi hukum dan kepolisian di negara kita seperti ini. Sebagai saya juga seorang Batak, banyak juga petinggi-petinggi kita yang halak kita. Jadi miris buat saya kalau sampai terjadi seperti ini. Apa yang akan kita lakukan? Karena sampai saat ini saya juga masih mencari jawaban atas apa yang saya laporkan. Jadi mungkin ini suatu pembelajaran buat saya untuk langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh seluruh kuasa hukum. Terima kasih. Oke, ini Pak. Iya ya. Jawab pertanyaannya. Apa tadi? Masalah 30 merasa keluhan-keluhan sebentar. Sore sebelumnya saya jelaskan secara singkat. Jadi beberapa hari sebelum suami saya pergi menjalankan tugas itu, dia sempat mengeluh memang beberapa kali ke saya. Dia bilang dia merasa dia didesak-desak supaya cepat naik ke hutan menjalankan operasi senyap ini. Di situ sempat saya tanya didesak siapa. Suami saya bilang didesak Bapak Chairuddin Wahid. Dia bilang pada saat itu menjabat sebagai Kapolres Teluk Bintuni. Di hari kejadian, di hari saat suami saya berangkat itu tanggal 15 Desember, waktu jam makan siang, saya dalam mobil, suami saya itu tiba-tiba dia pengen banget ngobrol, sampai dia mendesak saya turun dari mobil. Tapi karena saya udah mau jalan, saya sudah dalam kendaraan, tengah mobil udah masuk ke jalan raya, suami saya sampai kejar keluar jalan raya. Dia bilang, sini mami ngobrol dulu katanya. Tapi di situ saya tidak ada firasat apa-apa, jadi saya cuma bilang nanti pulang beli makan baru kita ngobrol. Setelah itu saya pulang, ternyata suami saya sudah tidak di rumah. Saya chat, ternyata dia bilang lagi di posko.
Yang disitu saya pikir mungkin lagi di Polres. Setelah itu suami saya sorenya pulang, saya tanya, tapi tadi mau ngobrol apa? Tapi dia bilang nggak jadi, katanya seperti itu. Terus dia bilang, Mami nanti tolong kirimkan uang 30 juta. Dia bilang, saya protes. Uang apa? Katanya uang transport. Terus itu saya bilang, kok tugas negara kok pakai uang pribadi? Tapi di situ suami saya sempat bilang, iya soalnya yang desak-desak nggak kasih modal, katanya seperti itu. Dan saya di situ tidak tanyakan lagi itu untuk siapa, karena saya tahu itu ditujukan untuk ex Kapolres Bapak Joyudin Wahid. Setelah itu suami saya bersiap-siap, sekitar jam 7 malam saya telepon mertua saya sebelum suami saya berangkat. Ini kebiasaan kami. Jadi suami saya ini bukan pertama kali ke hutan, ini udah lebih lah dari sekali. Saya video call mertua saya. Di situ kami berdoa bersama sebelum suami saya berangkat dinas. Di situ suami saya menangis. Di situ saya tanya, saya bilang, tapi kalau takut nggak usah pergi. Tapi di situ dia cuma ketawa-ketawa saja. Terus saya bilang nggak apa-apa, katanya. Terus dia cium anak saya ketawa-ketawa. Dia sempat bilang gini, Sam senang, berarti kami pulang dengan selamat. Terus setelah itu dia pergi, malamnya dia sempat chat saya, tapi di situ kondisinya saya sudah tidur, jadi saya baru bacanya besok harinya. Di situ suami saya chat, isi chatnya itu antisipasi kalau terjadi hal buruk. Itu yang buat saya tidak tahu ini benar suami saya hilang atau dihilangkan. Seperti itu. Dan saya punya satu permintaan untuk Bapak Kapolri dan Bapak Presiden, tolong kembalikan suami saya apapun kondisinya. Anak saya tunggu papanya di rumah. Tolong saya. Terima kasih. Mungkin sedikit saya tambahkan buat teman-teman media bahwa ini fakta ya, yang saya sampaikan ini fakta, bahwa di bulan 12 di tanggal 3 Desember sampai tanggal 10 Desember itu saya ada di Bintuni karena saya dalam rangka berkegiatan mengikuti pertandingan biliar yang diadakan oleh abang saya dan Kapolres begitu. Nah, di situ sudah disampaikan abang saya kepada saya, Terry, kok di sini dulu sampai bulan 2 ya, katanya. Ngapain? Bilang. Terus dia bilang, nanti biar saya ajak kau jemput DPO ini. Nah, ternyata si DPO ini sudah berjanji akan menyerahkan diri di bulan Februari. Nah, itu yang membuat juga kebingungan di keluarga. Kenapa bisa terjadi operasi ini? Sementara si DPO ini sudah berjanji kepada abang saya selaku Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni untuk menyerahkan diri di bulan 2. Itu yang membuat kita bingung kenapa operasi ini bisa dilangsungkan. Saya tidak tahu siapa yang memberikan perintah. Begitu. Itu kenapa ketika saya dengar kabar abang saya hilang di hutan, saya kaget karena yang saya tahu rencana dari kakak ipar saya dan abang saya adalah membawa anaknya ke Siantar untuk baptis di bulan 12. Tapi kenapa tiba-tiba ada operasi? Dan operasi itu sebenarnya tanggal 2 Desember. Saya ini tiba di Bintuni tanggal 3 Desember. Harusnya kan saya sudah tahu akan ada operasi ini. Tapi abang saya mengatakan kalau nanti DPO ini akan menyerahkan diri di bulan 2. Dan dia sudah berjanji kepada abang saya untuk menyerahkan diri bulan 2. Kenapa dia tidak mau menyerahkan diri di bulan 12 si DPO tersebut? Karena dia bilang dia mau Natal dan Tahun Baru bersama dengan anak istri di rumah. Itulah kenapa kita sangat kaget ketika dengar berita seperti ini. Kenapa ada operasi? Dan operasi ini sangat-sangat janggal menurut kita. Harusnya di bulan 12 setiap Polres maupun Polsek itu kan fokus untuk operasi lilin. Pasti itu. Seperti dengan kalau lebaran operasi ketupat. Tapi kenapa ini bisa ada operasi senyap? Dan sebenarnya itu tanggal 2. Yang mana saya di Bintuni itu mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 10 Desember. Saya tidak tahu akan terjadinya operasi ini. Mungkin begitu untuk teman-teman media memperjelas. Terima kasih. Ada tambahan dari pimpinan?
Oke, baik, tambahan dari saya. Saya kurang lebih 30 kali lebih mendengar kesaksian keterangan dari istri Ibtu Tommy Mardun tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi baik di DPR RI Komisi 3, rapat dengar pendapat, dan di podcast di Uya-Kuya, begitu ya. Wah, kalau melihat di situ banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dan bisa menjadi petunjuk. Dan barusan kita dengar curhat pertanyaan dari media. Apa sih yang keluhan-keluhan yang dialami oleh Tommy sebelum berangkat ke lapangan? Dan dijelaskan barusan tadi bahwa ada keluhan-keluhan dia merasa ketakutan, merasa dihantui. Dan kedua, ada rasa tekanan dari Kapolres. Begitu ya. Dan selanjutnya diminta uang. Saya nggak tahu, kasihan ya Kapolres Teluk Bentuni ya. Kalau tidak dikasih anggaran oleh negara, kok harus minta dengan anak buahnya ya? Yang tidak masuk akal, logika sehat. Perlu ditanya dengan Kapolri, dan Kapolri perlu jawab ini, atau pemerintah perlu jawab ini. Ketika ada operasi seperti itu, ada kegiatan-kegiatan seperti itu, apakah tidak diturunkan anggaran? Begitu ya, itu harus jelas. Ini kenapa sih? Sebenarnya ada apa? Dan ini harus dibuka terang-benderang. Begitu ya, ini ada tekanan loh. Dan selanjutnya juga bahwa tadi dengan kejanggalan-kejanggalan itu harus dibuka semua. Kalau dia ini menurut Wakapolres bahwa ini speedboatnya terbalik. Sekarang tadi kan dia kasih tahu, dari ditanya. Apa mungkin Ibtu Tommy sendiri di situ dan tidak ada orang di situ? Ya, kalau terbalik, begitu ya. Kalau tergelincir, pertanyaan yang kedua, tergelincir, siapa di situ? Kok ada yang melihat? Kalau ada yang melihat, kenapa tidak ditolong dan dibiarkan? Ya, ketiga, tadi Kaditnya melihat katanya lagi berenang, air segini. Wah, logika loh. Keponakan saya umur 4 tahun bisa berenang ya di tempat yang dalamnya 1,5 meter loh. Ini saya punya keyakinan, dan tadi dijelaskan istrinya dari Ibtu Tommy bahwa Tommy ini bisa berenang, dan adiknya juga katakan bisa berenang. Kok bisa terbawa air? Kok bisa hilang? Makanya perlu tadi pertanyakan kami, ini hilang atau dihilangkan? Ya, perlu dijelaskan. Jadi kejanggalan-kejanggalan sebenarnya kalau Kapolri mau menuntaskan ini, mengungkap ini, hal sepele. Nggak gampang, sudah ada petunjuk-petunjuk kejanggalan-kejanggalan kok. Pertanyaan mau atau tidak? Makanya saya tadi katakan kalau Kapolri tidak mampu, sudah bilang tidak mampu. Biar kami nanti cari tim independen seperti kejaksaan, seperti TNI, masyarakat dan media sosial seperti wartawan dan semuanya lah. Begitu ya. Menyerah aja kalau tidak mampu. Tapi kami masih percaya dengan Kapolri. Kapolri memiliki hati nurani bahwa jangan sampai anak buahnya hilang. Wah, tidak ada tanggung jawabnya dong. Contoh Wakapolres, Kapolresnya ya. Wah, anak buahnya hilang, Kapolresnya dipromosikan jabatan. Ada apa? Pertanyaan dong, ada apa? Oleh sebab itu, jangan dong diperiksa di daerah, periksa dong di Mabes Polri, kan gitu ya. Bentuk tim yang netral, independen, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Kan gitu ya. Ini mungkin dari saya, kami berharap sekali lagi Kapolri memiliki hati nurani. Terus Presiden, ya dengarkan dong keluhan daripada keluarga istrinya. Supaya kalau Pak Presiden masih memiliki hati nurani ya, rasakan apa yang keluarga rasakan. Kami sebagai pengacara merasakan itu juga ya. Makasih untuk dukungan teman-teman semua. Saya lihat tadi ini pada gunakan pelampung tadi ya. Ini semua pada saat menyeberang. Tentu saya tidak tahu apakah Tommy itu waktu bilang dia gunakan pelampung atau tidak, itu mungkin bisa dicarikan petunjuk di sana.
Ya. Airnya segini. Itu gini dia. Tapi ini semua. Itu dalam pencarian, Pak. Ini dalam pencarian, artinya kan dalam pencarian tugas juga kan menyeberangin sungai pasti mau Menggunakan safety kan? Enggak ya. Cuman sepinggang airnya. Ini airnya. Nanti akan diperjelas oleh Abang Tarigan. Sebelum Abang Tarigan, ini karena waktu sudah menuju ke sore. Iya, ini dari pintu nih. Ada pertanyaan lain dari teman-teman media? Satu? Ada lagi terakhir? Enggak, ini tambah. Di luar yang tambah. Terakhir. Dari media mana, Pak? Dari Radio Literasi, Pak. Oke. Oh, siap. Apa Daniel Anama ya? Iya, Pak. Tadi sebenarnya udah dijawab sama adiknya, apakah informasi tingkat kepentingan dari operasi yang dilakukan tim dari Bang Tommy ya, itu penting banget apa enggak gitu, dapat informasi apa enggak, jadi seberapa urgensi harus dilakukan dan apakah itu sekarang itu justru masih dilakukan gitu. Kalau penting kan berarti siapapun ada terkendala apa masih dilakukan. Terus kemudian untuk kawan-kawan dari rombongan Bang Tommy yang dinyatakan selamat gitu hidup, itu kira-kira susah nggak untuk ditanya gitu atau diakses? Dan ketiga, setelah tadi dari istri, mohon izin kalau misalnya ada di Inang, saya mau dengar suaranya. Iya. Untuk mengangkat sini dari Nurani biar Pak. Baik. Makasih Bang. Jadi apa pertanyaan tambahan? Saya mau tambahin dari istrinya Pak Tommy. Mohon maaf. Jangan ditutupin. Ini sangat pokoknya sangat apa ya? Saya melihat ini sangat gagal banget karena apa? Sebelum beliau pergi, dia meminta uang 30 juta. Ya. Sedangkan ini Kapolres berpangkat AKBP mau naik ke Kombes, dia siap-siap harus cari dana pecah bintang. Curiga pertama nih. Yang kedua, memang di Bintuni itu nggak ada polsek ya, cuma ada Polres, apalagi dia jauh dari kota, ya kan, dari kota Bintuni, yang nggak jauh. Nah, kenapa kok sampai menghilang begini, kok nggak bisa ketemu orangnya? Itu saya kembalikan lagi, peluru satu, kita sebagai anggota harus cari sampai ketemu. Kalau nggak ketemu kita penjara, kita masuk sidang bisa dipecat. Nah, kok ini satu anggota yang punya anak negara ini, dia yang berbakti buat negara, kok sampai dikatakan nggak bisa. Sebenarnya mudah ini dia. Kamu mana sebenarnya orang yang pertama kali yang mengantarkan handphone itulah yang dia bisa. Kamu nomor di mana dan di mana itu sebenarnya mudah. Tapi ya saya nggak tahu. Itu selanjutnya urusan dari kepolisian. Terima kasih. Sebelum ke Inang, saya kasih kesempatan Abang Tarigan sedikit untuk menjelaskan tadi ya terkait yang ditanyakan. Habis itu saya akan kasih kesempatan kepada mama dari itu Tommy sama Marbun. Baru kemudian kita akan tutup dan akhiri konferensi pers ini ya. Oke. Abang Tarigan itu mertua. Terima kasih yang kami hormati rekan-rekan media, rekan dari pengacara Inang Irma. Mungkin saya sedikit jelaskan bahwa kejadian tanggal 18, tanggal 19 saya sudah ke sana. Tapi hari itu rencana kita pakai heli, tapi ada yang cancel. Karena ada yang cancel, kita tidak jadi pakai. Akhirnya kita sewa pesawat yang kecil itu. Kemudian besoknya tanggal 19 itu kita telepon lagi heli. Yang punya heli bilang panjar dulu, jangan nanti di cancel lagi macam kemarin. Jadi kita bingung siapa yang cancel. Tapi kita tidak ambil pikiran ke situ. Akhirnya kita bayar heli untuk pencarian tanggal 20. Kemudian tanggal 21 saya 9 orang, 4 kami masyarakat, Kapolres sama 4 anggotanya, 9 orang itu kita ke TKP yang dibilang di sana zona merah itu. Jadi kita ke TKP, kami bermalam di sana di TKP tempat titiknya hanyut Tommy. Jadi itu makanya kalau dibilang air deras begini begitu, kalau sama saya nggak bisa mereka berbohong, karena saya tahu di situ, 1 hari saya di situ dan bermalam di situ. Besoknya baru Kapolres bilang itu ada AKP 5 orang bersenjata itu perkiraan berkun. Saya tidak pernah melihat 1 orang manusia di situ. Dan kembali ke posko,
dari tanggal 21 sampai tanggal 31 saya di posko sama Kapolres. Jadi saya tahu persis apa yang dilakukan. Dan selama tanggal 21 sampai tanggal 31 tidak pernah ada pengamanan baik dari TNI Polri di tempat TKP. Padahal saya sudah sampaikan sama Kapolres, karena Kapolres menyampaikan bahwa itu zona merah. Saya bilang minta bantuan ke TNI sama ke Kodim sama dengan protokol Brimob. Jadi itu tidak ada dilakukan. Malah bantuan TNI dipulangkan lagi sama Kapolri. Jadi tidak ada. Jadi airnya di sana itu sebatas dada. Yang jadi tanda tanya bagi kita, Roland bilang dia dengar orang berteriak karena dia sudah masuk dalam hutan. Dia keluar, dia lihat kasat berdiri air selutut. Tiba-tiba duduk dan angkat tangan hilang. Itu kan sangat janggal sekali. Mustahil. Karena namanya kalau orang hidup duduk tersapu air, pasti ada gerakan untuk menyelamatkan diri karena minum air. Itu menurut kami. Tapi keterangan dari responnya Roland ke saya langsung dia disampaikan, dia lihat kasat duduk sebatas selutut, dia mau tolong, tiba-tiba terduduk langsung hilang. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, dan sampai pencarian ketiga seperti yang disampaikan tadi dari Basarnas, hasil rilis dari Basarnas mengatakan mereka tidak pernah mencari di titik tempat hanyutnya Tommy. Mereka hanya mencari di titik hijau sama kuning. Jadi kira-kira begitu rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih Bung Tari. Waktu dan tempat saya berikan kepada Inang ya. Ini walaupun berat Inangnya lagi berduka ya, tapi ada baiknya Inang sampaikan apa yang Inang rasakan atau Inang ingin sampaikan supaya mungkin terdengar ke pemimpin kita. Silakan Inang. Terima kasih kami sampaikan kepada media dan para tim pengacara yang ikut hadir di tempat ini. Saya sebagai orang tua dari Tommy Samuel Marbun, sejak kejadian 2 atau 3 hari saya telepon Bapak Kapolres, mantan Kapolres, tapi tidak diangkat. Saya chat, besoknya baru di telepon saya, bilang, Inang percayakan sama saya, adik saya itu masih ada. Tolong Bapak, kalau saya nggak sanggup saya berangkat ke Bintuni karena begitu jauh. Karena saya saat ini memang melemah pada saat itu. Jadi Bapak itu bilang, katanya Inang sakit. Iya, saya sakit. Sejak kejadian itu, karena saya tidak baik, tapi tolong Bapak dibantu pencarian anak kami. Siap Inang akan dilakukan. Nah, setelah saya bulan 1 Januari tanggal 23 saya berangkat ke Bintuni. Memang keadaan saya saat itu memang lemah, tapi saya berjuang demi anak saya. Saya mau mencari di mana anak saya Tommy. Saya pergi tahu ke rumah Bapak mantan Kapolres. Saya ajak menantu Eda dan Bapak, ayolah kita berkunjung ke rumah beliau. Karena saya sebagai orang tua, saya meminta pertanggungjawaban bagaimana keadaan anak saya. Kami pergi, terus Bapak itu bilang, Inang percaya kalau adik saya itu masih ada, tapi mungkin saja adik saya itu ada nangkap di sungai, ada gua Gondoruo katanya. Terus Bapak, saya nggak tahu masalah itu Bapak. Saya minta di mana anak saya itu nih Pak, minta tolong. Kalau saya Inang, memang tim sudah berangkat besok. Kami akan berangkat ke TKP. Tapi saya tidak mau mati. Saya tidak mau mati karena KKP sudah menunggu di sawit. Saya pada saat itu nggak tahu bagaimana posisi sawit itu. Sudah menunggu di sana karena kalau memang nanti ada tembakan, pencarian kedua akan gagal. Terus saya bilang, Bapak, saya minta tolong lah Pak. Saya nggak tahu masalah medannya bagaimana. Saya minta kejelasan bagaimana anak saya Tommy. Di mana anak saya Tommy? Tolong Bapak. Ya Inang percaya kalau anak saya itu masih ada
adik saya masih ada, yang percayakan sama kami. Nah, saya kecewa, sangat kecewa, karena saya menghargai bapak itu. Sebelum pencarian kedua saya pergi, tapi setelah pencarian kedua tidak jadi dilakukan karena pecah lombok. Kalau saya merasa apa salahnya, karena tidak jauhnya rumah bapak Kapolres itu dengan tempat tinggalnya Tommy. Apa salahnya datang menjenguk kami atau menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi pada pencarian kedua. Kami tunggu-tunggu tidak ada tiket. Di situ saya paling kecewa. Saya menghargainya sebagai pimpinan dalam kami. Sejak mau baptis Sam, mungkin nggak jadi baptis Sam bulan 12. Kenapa, Pak? Karena banyak tugas. Saya merasa sebagai orang tua, kalau memang itu menjadi menghalangi untuk acara itu, sudah kita tunda Januari lah ya, Ma. Iya, Pak, tapi berita ini yang kami terima, kami tidak terima. Kami tidak terima. Kami meminta kepada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Kapolri yang terhormat. Kami minta di mana keberadaan kami Tommy. Itu catatan kami. Tidak ada yang kami minta. Hanya di mana keberadaan kami Tommy. Bagaimana nanti Sam kalau sudah besar menanyakan di mana bapak saya. Kalau memang anak saya sudah tidak ada, di mana jasadnya? Di mana jasadnya? Kami tidak terima memang. Karena dikatakan anak kami almarhum. Saya pribadi saya tidak terima. Karena kami tidak tahu kejelasannya. Di mana anak kami Tommy sampai almarhum. Tolonglah Bapak Presiden yang terhormat. Bapak Kapolri, Bapak tunjukkan anak kami di mana. Tunjukkan anak kami Tommy sampai almarhum. Di mana keberadaannya Bapak? Tolonglah Bapak. Kami sebagai ibu tidak sanggup. Saya tidak bisa tidur beberapa bulan ini karena memikirkan anak. Karena tidak tahu kejelasannya. Kalau memang anak kami sudah tidak ada, di mana jasadnya? Kami meminta keadilan dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri yang terhormat. Tolong ditunjukkan keberadaan anak kami Tommy. Kami berjuang untuk menyekolahkan anak kami. Kami sebagai pensiunan guru kami Bapak. Tolong Bapak, kembalikan anak kami Tommy. Di mana keberadaannya Bapak? Tolong Bapak. Kami tidak sanggup membayangkan bagaimana lampuan kami terlunta-lunta Bapak. Kesana kemari menunggu berita anak kami. Tapi kami yakin percaya kepada Bapak Presiden dan Bapak Kapolri dengan hati nurani, cerita hati seorang ibu. Tolong Bapak dengarkan saya Bapak. Tolong Bapak kembalikan anak kami Tommy. Di mana keberadaannya Bapak? Kami mohon. Kami yakin dengan hati yang terbuka, dengan lapang dada, Bapak Presiden dan Bapak Kapolri yang terhormat dapat menolong kami orang kecil ini. Tolong Bapak, tolong dibantu kami untuk melihat atau mencari keberadaan anak kami Tommy Samuel Mahfud. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kita sudah sama-sama dengar penjelasan dari tim bantuan hukum. Kita juga sudah dengar jeritan dan tangisan keluarga itu Tommy Samuel Mahfud. Jeritan dan tangisan ini saya harap sampai ke telinga dan juga pendengaran dari pimpinan-pimpinan negara kita. Teruntuk yang kami hormati mantan klien saya Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming, tolong Bapak dibantu Pak. Ada tangisan keluarga korban di sini. Perintahkan jajaran Bapak Kepolisian Republik Indonesia dan seluruh jajarannya untuk segera melakukan pencarian tahap 4. Karena tidak ada alasan buat negara ini untuk tidak
mencari sampai ketemu Ibtu Tommy Samuel Marbun. Saya pikir itu saja dari kami semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan insan pers, karena kami sangat meyakini bahwa tanpa kehadiran teman-teman media, perjuangan kami tidak akan ada artinya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih ya rekan-rekan ya. Teman-teman tim hukum dong yang hadir bisa ini ke depan untuk kita ambil foto. Ya, teman-teman. Merapat aja.